duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada di dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan belajar firman-Mu, terangi pikiran kami, terangi hati kami, bukakanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti tentang firman-Mu itu ya Bapa. Berkata-katalah, nyatakanlah sesuatu, dan berikan kami kekuatan, bahkan pewahyuan untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, sehingga kami berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, kami percaya, kami diberkati oleh firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Kiranya Bapak Ibu di rumah sehat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul renungan apa yang surga lakukan saat kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-10 ya. Ada 21 ayat, tapi kita nggak baca semua karena panjang sekali dan waktunya terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel 10 ini sebetulnya bercerita tentang seorang Daniel ya yang berdoa kepada Tuhan. Dia mengetahui masa di mana Israel itu sebetulnya sudah 70 tahun ya saudara sekalian di dalam pembuangan dan pasti akan pulang. Dia menyelidiki Alkitab, lalu dia mencari pewahyuan kepada Tuhan ya, dan Tuhan nyatakan dalam satu pewahyuan khusus ya. Tapi saudara sekalian, ini sebetulnya sama dengan kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita ya, Daniel berdoa selama 21 hari berpuasa. Ini penting sekali untuk doa dan puasa bagi kita semua, apalagi saat-saat seperti ini supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan masih bicara sampai hari ini. Tuhan masih berkata-kata dengan kita sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman-Nya judulnya apa yang surga lakukan saat saudara dan saya berdoa. Nah, saudara sekalian, saya akan bacakan saudara sekalian ayat yang ke 6 ya, saudara sekalian ya. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6 saja sampai dengan ayat yang ke-9 ya, saudara sekalian. Dia melihat Tuhan, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang gilap, yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Tuhan masih bersuara, Tuhan masih berbicara. Ya saudara sekalian, ini menarik, dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi saudara sekalian, ada pelajaran yang cukup penting. Nah, akhir-akhir ini saudara sekalian, di tengah pandemi ini, banyak orang yang sedang putus asa. Banyak orang yang sedang merasakan tekanan yang begitu berat. Ya, bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang yang percaya, orang percaya juga sama. Karena ini pandemi untuk semua orang ya. Pandemi kita rasakan untuk semua, ya, semua merasakannya, maksudnya begitu. Nah, saudara sekalian, banyak orang sedang berdoa, bahkan sampai banyak orang juga ada yang meragukan doanya, apakah doa saya didengar oleh Tuhan? Ya, banyak orang berkata kita sudah berdoa, pandemi nggak berlalu, ya saudara sekalian. Tapi saya mengerti, pasti ada maksud Tuhan ya. Apakah Tuhan nggak berbicara dengan saudara, dengan kita ya? Pasti Tuhan masih berbicara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat yang menarik sekali untuk kita renungkan bersama ya saudara sekalian. Ya, ketika seseorang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti datang untuk saudara. Itu sudah Tuhan kita. Ya saudara sekalian, apa iya sih tega ya Tuhan ya? Ketika anaknya sengsara, anaknya menderita, anaknya dalam kesulitan, lalu dia tutup mata. Ya, atau dia tutup telinga. Lalu dia diam saja. Ya tentu tidak. Allah kita bukannya seperti itu. Ada kisah yang menarik saudara sekalian di dalam sejarah di Iran ya, di Iran ya saudara sekalian, ada kisah yang menarik. Ya, ini manusia loh. Manusia saja bisa berbuat seperti ini. Ya, satu kisah seperti ini. Abdullah Hoseneda, ya, saudara sekalian, itu anak dari seorang perempuan yang namanya Samerah Alinejad. Ya, ibunya namanya Samerah Alinejad. Dia punya anak namanya Abdullah. Dia punya teman main namanya Bilal. Ya, suatu hari Bilal dengan Abdullah ini mungkin berselisih anak-anak, saudara sekalian ya, yang menjelang remaja begitu ya. Entah kerasukan apa, saudara sekalian. Bilal ini membunuh dan menikam Abdullah berkali-kali. Ya, mereka sahabat baik. Ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, akhirnya setelah menikam, kabur, ditangkap polisi. Kemudian keputusan pengadilan Iran, ya saudara sekalian, adalah menghukum mati seorang pembunuh ini yang namanya Bilal, walaupun masih anak-anak.
Saudara masih ngerti? Pada tahun 2013, saya bacakan datanya ya. Iran adalah negara dengan eksekusi hukuman mati tertinggi kedua setelah Tiongkok. Ya saudara sekalian, rata-rata per tahun orang yang digantung atau dihukum hukum mati itu 369. Itu data dari Amnesty Internasional. Nah saudara sekalian, apa sih yang menarik dari pelajaran ini ya? Nah, saat Bilal sedang diperhadapkan dengan hukuman gantung, naik ke atas, tali gantungan sudah di lehernya, Bapak Ibu saudara sekalian, semua menyaksikan, ya saudara sekalian, tiba-tiba, ya saudara sekalian, ibunya, ya Abdullah, saudara sekalian, Hosinedah ini, ya saudara sekalian, namanya Samerah Ali-Nejad ini, tiba-tiba berteriak. Dia ngomong, saya ampuni pembunuh anak saya. Saya ampuni pembunuh anak saya. Saudara, setika itu juga, maka hukuman gantung atas Bilal enggak terjadi. Coba Anda lihat, ini manusia. Ini orang yang tahu jahat, ya, yang tahu yang kurang benar lah hidupnya. Tapi saudara, seorang manusia saja, dia masih memiliki satu pengampunan. Ini di negara Iran, saudara sekalian. Saudara boleh lihat kisahnya di YouTube, saudara boleh kisahnya di internet, itu banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apa iya sih? Ya, apa iya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyabar, Tuhan yang Maha memberi, Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang matanya melihat dan terus mencari orang. Bahkan dalam Yesaya 50 mengatakan dia datangi orang setiap pagi untuk mengajar orang itu. Apa iya Tuhan nggak terbuka matanya, nggak terbuka telinganya, nggak terulur tangannya saat kita benar-benar mencari dia? Itu dia. Seorang manusia saja yang tahu jahat, dia bisa memiliki hati yang mengampuni. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Manusia, ini manusia. Samerah Ali-Nejad ini manusia. Tapi setelah itu, saudara boleh lihat, Bilal nggak dihukum sama sekali. Dia sujud di bawah kaki mamahnya Abdullah. Dia berterima kasih. Itu manusia, apalagi Tuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam Daniel pasal yang ke-10. Nah, ketika saudara berdoa, ketika saudara mencari Tuhan, ketika saudara mengejar Tuhan, apa iya sih Tuhan biarin saja? Sikap kita bagaimana yang sebenarnya ketika mencari Tuhan? Coba lihat ayat yang ke-7. Lihat ayat yang ke-7 ya. Saya tertarik sekali. Ayat yang ke-7 mengatakan, hanya aku Daniel, ya, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi pada kekuatan padaku. Lihat ayat ke-9 ya. Lalu ku dengar ucapannya, ketika aku mendengar suara ucapannya, jatuh pingsanlah aku terkelungkup ya, sampai mukaku ke tanah. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-7 itu, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka semua ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi. Lihat ya, sebedanya dengan Daniel adalah Daniel tidak melarikan diri, bahkan tidak bersembunyi apapun yang terjadi, sekalipun rasa takut begitu menghimpit hidupnya. Ini sama buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghadapi masalah yang sama sebetulnya. Alkitab menceritakan kepada kita Daniel sedang berdoa. Daniel dalam ketakutan yang amat sangat. Dan bukan hanya Daniel, orang lain bersama-sama dengan dia. Tapi Alkitab mengatakan Daniel tetap berdoa. Sekalipun ketakutan itu menghimpit hidupnya, dia tetap berdoa. Dia tidak tinggalin Tuhan. Sementara orang lain berlari, orang lain bersembunyi, orang lain ngumpet, orang lain kabur, saudara sekalian. Tapi sikap Daniel adalah sikap yang terbaik, adalah tetap mencari Tuhan. Walaupun dia dicekam oleh ketakutan, walaupun dia dicekam oleh kekhawatiran, walaupun dia dicekam oleh ketidakmengertian, tapi yang jelas sikapnya dia tetap mencari Tuhan. Itu yang pertama. Nah, dari sikap itulah kita akan melihat Tuhan itu ajaib sekali. Dan Tuhan tetap Tuhan, bukan manusia. Dia punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat, punya tangan untuk mengerjakan sesuatu buat saudara, punya kaki untuk melangkah turun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang surga lakukan saat orang sungguh-sungguh? Apa sih yang surga lakukan saat yang lain kabur, kita tetap bertahan, mencari dan terus mencari?
walaupun sama-sama takut. Lihat ayat yang ke-10. Ya, saudara sekalian, ini menarik sekali. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumbuh pada lutut dan tanganku. Alkitab ngomong, tetapi ada suatu tangan yang menyentuh. Ya, pertama sorga lakukan, dia akan turun tangan buat saudara. Lalu yang kedua, dan membuat aku bangun. Kita nggak ngerti apa yang sedang saudara alami. Semua orang nggak ngerti apa yang sedang kita alami juga. Tapi saat Anda bersatu dengan Tuhan, saat Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Alkitab mengatakan Allah yang sama akan turun dan menyentuh saudara. Walaupun kalau nanti saudara baca dalam Alkitab Daniel ini adalah malaikat yang Tuhan utus. Tapi itu kepanjangan tangan Tuhan. Alkitab mengatakan tangannya menyentuh aku. Itu artinya tangan bertindak. Surga bertindak turun tangan. Yang kedua, Alkitab mengatakan aku membuat aku bangun. Saudara sekalian, kita tidak ditakdirkan untuk jatuh, enggak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Alkitab mengatakan sekalipun aku jatuh tidak akan tergeletak. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Alkitab ngomong seperti itu. Lihat ayat ini. Ya, ini menarik sekali. Buat saya sangat menyentuh. Ketika kita mencari sungguh-sungguh ketakutan yang sama yang sedang menghimpit, kita tidak lari dari Tuhan. Apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang surga lakukan buat saudara, dia turun tangan menyentuh kehidupan saudara. Amin. Terus yang kedua, dia membuat Anda bangun. Bukan terpuruk, dia membuat kita bangun. Ini menarik sekali. Lalu berikutnya, apa sih yang Tuhan lakukan? Ya, orang kadang-kadang curiga dengan Tuhan. Kalau doanya lama nggak didengar, doanya nggak dengar-dengar, dia mengatakan Tuhan nggak mengasihi aku. Oh, Tuhan sudah lupa. Oh, Tuhan sudah lupa dan tidak mendengarkan lagi. Enggak, saudara sekalian. Alkitab seperti ini berbicaranya. Ya, kita expose dari Daniel ini ya, saudara sekalian. Lihat saudara, sekarang kita lihat pada ayat yang ke-11. Lihat ayat 11, katanya kepadaku, ya, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Pertanyaan, emang Daniel saja yang Tuhan kasihi? Enggak, saudara sekalian. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi semua orang. Bahkan dia menjumpai orang-orang yang sedang tersesat. Ya, dia menjumpai orang-orang yang akan mati terbunuh. Ya, hatinya itu seperti itu. Dia tidak merelakan satu manusia pun binasa, apalagi saudara yang kenal Tuhan. Ya, saudara dalam kasih Tuhan. Alkitab mengatakan engkau orang yang dikasihi. Ini bukan hanya buat Daniel. Walaupun Alkitab ini berbicara untuk Daniel, tapi ini berbicara untuk saya dan saudara. Ya, Alkitab mengatakan orang yang dikasihi. Engkau itu dikasihi. Masa Pak? Kok hidup saya begini saja? Lihat nanti. Ya Bapak Ibu, Tuhan belum selesai dengan saudara. Ya, Alkitab ngomong seperti ini. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketiga hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ada dua hal yang menarik. Pertama, engkau orang yang dikasihi. Saya dan saudara orang yang dikasihi Tuhan. Jangan mengatakan, oh Tuhan gak mengasihi saya lagi. Enggak. Selain tangannya turun, saudara sekalian, dia lalu membuat engkau bangun kembali. Bukan hanya itu, engkau dikasihi. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Alkitab ngomong, sekarang aku diutus kepadamu. Tuhan mengutus seseorang. Tuhan mengutus malaikatnya. Bahkan dia kadang turun sendiri, Bapak Yesus sekalian. Ini kasusnya di sini adalah malaikat Tuhan yang datang, Mikael. Ya, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Menarik sekali karena orang sudah banyak yang putus asa. Tuhan gak dengerin doa saya. Tuhan udah lupa dan seterusnya. Tapi faktanya saudara lihat, dia turun. Dia jangkau Anda, dia bikin Anda bangun. Bukan hanya itu saja, perkataan dan pernyataan Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, ya saudara sekalian, Alkitab mengatakan, aku diutus kepadamu. Ada penolong. Bukankah Roh Kudus itu menolong saudara? Ya, pasti ada saja. Kita ingat ya, dulu Yosua yang pelayan tempat kita itu mengatakan, Tuhan itu ada aja. Emang ada aja pertolongannya. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya, apa sih yang surga lakukan? Ya, yang pertama dia membuat kita bangun, Yesus sekalian. Yang kedua, tangannya turun dan menyentuh saudara.
menyentuh kehidupan saudara. Yang ketiga, engkau orang yang dikasihi. Yang keempat, dia mengutus seseorang untuk saudara. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk saudara. Bahkan pribadinya sendiri datang untuk saudara. Ada yang turun menolong hidup saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang Tuhan lakukan? Mari kita gali lebih lagi ya sekalian. Lihat pada ayat yang ke-12 ya, saudara sekalian. Ini menarik sekali. Lihat ayat 12. Ya. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel. Malaikat itu berbicara ya. Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh perkataanmu itu. Ini menarik loh. Yang membuat utusan Tuhan, malaikat Tuhan, firman Tuhan, atau Tuhan sendiri datang adalah perkataan firman yang kita ucapkan. Tapi bukan hanya itu loh. Yang menarik adalah Alkitab mengatakan ya, sejak hari pertama engkau berniat mencari ya, mendapat pengertian dan merendahkan diri, aku datang. Ini keren. Kita kadang berpikir, oh Tuhan kok lama sekali nggak dengar doa kita. Saya udah berdoa sekian tahun, saya udah berdoa sekian lama. Oh Tuhan, kapan corona ini berhenti? Padahal gereja udah berdoa sekian lama. Saudara mesti ngerti. Alkitab berkata, sejak hari pertama kita sungguh-sungguh mencari dia, dia sudah ada. Dia sudah datang. Dia sudah ada untuk hidupmu dan hidupku. Ya, memang boleh melewati tahunan. Ya saudara sekalian, tapi sejak pertama kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah sudah datang dalam hidup saudara. Ini keren. Ini luar biasa, ini ajaib. Buat saya ini menarik sekali. Karena Alkitab berbicara dengan jujur saudara sekalian. Ya, Alkitab mengatakan cukup jelas. Sejak hari pertama ketika Daniel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya bertanya, apa sih bedanya Daniel dengan saudara dan saya? Kalau saudara dan saya mencari Tuhan sungguh-sungguh, sama. Sejak hari pertama kita mencari Tuhan, dia sudah datang untuk hidup saudara. Jadi sama persis. Ya, dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tinggalkan doamu. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan Tuhanmu, walaupun kamu belum melihat apa yang harus kau lihat nanti. Ya, sebab sejak hari pertama dia sudah datang untuk hidupmu. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Jadi Tuhan datang sejak hari pertama. Jadi jangan berkata, oh saya udah lama berdoa Tuhan gak dengerin. Enggak. Sejak kamu sungguh-sungguh, dia sudah datang dalam hidupmu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa sih ya? Jadi Tuhan nggak tarsok. Dia langsung datang, ya saudara sekalian. Dan ada yang menarik sekali ya. Menarik sekali saudara sekalian. Lihat ayat 12. Jangan takut. Nanti kalimat ini dikatakan berkali-kali. Jangan takut. Jadi jangan takut berdoa. Teruslah berdoa. Karena dia datang sejak engkau pertama kali berdoa. Jangan takut. Jangan takut. Nah saudara sekalian, mari kita lihat lagi. Saudara sekalian, apa sih yang surga lakukan? Ya, mari kita lihat lagi di ayat yang ke-19. Nanti saya harap sih saudara baca semuanya. Mungkin saya juga salah-salah dalam mengatakan, tapi ini pengertian yang Tuhan berikan untuk kita pada pagi hari ini ya. Lihat ayat yang ke-19. Dan berkata, nanti saudara baca semua ya di rumah ya. Ya, dan berkata, hai engkau yang dikasihi. 2 kali, 3 kali habis dikatakan. Ya, hai engkau yang dikasihi. Menarik sekali. Oh, ada orang yang ngomong, hai engkau yang dikasihi, jangan takut. 2 kali. Yang dikasihi juga dinyatakan 2 kali. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicara kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan. Ya, saudara sekalian, ini menarik. Ya, ini menarik. Pertama, Alkitab ngomong apa? Surga berbicara apa sama saudara? Pertama, engkau orang yang dikasihi. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Tuhan gak mengasihi aku, itu salah. Karena Alkitab mengatakan, hai engkau orang yang dikasihi. Itu surga berbicara kepada kita. Itu pandangan Allah dalam hidup kita. Ya, saudara sekalian, itu cara pandang Allah terhadap kita. Engkau orang yang dikasihi. Engkau bukan orang yang ditinggalkan. Engkau bukan orang yang terpuruk. Engkau bukan orang yang jatuh lalu gak bisa bangun lagi. Tapi Alkitab mengatakan, engkau orang yang dikasihi.
Lalu yang kedua, jangan takut. Ayat tadi juga mengatakan hal yang sama di ayat 12, jangan takut. Double repetition artinya penting. Alkitab ngomong jangan takut dan engkau dikasihi. Ya saudara sekalian, Alkitab ngomong seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dikatakan Allah? Sejahteralah engkau. Tuhan tidak menginginkan Anda terpuruk, jatuh, nggak melihat Tuhan dalam hidup ini. Tapi Tuhan menginginkan Anda sejahtera. Dan Alkitab mengatakan sejahteralah engkau. Itu hati Tuhan buat engkau. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, apalagi yang dia katakan? Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jangan kita kebanyakan seperti orang dunia, ikut cara dunia lalu melemahkan kita. Jadilah kuat. Ini Alkitab berkata, jadilah kuat. Jadilah kuat itu artinya kita membuat diri kita kuat. Dengan apa? Pujian, dengan ucapan, dengan firman. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah semuanya ini membangunkan hidup saudara, membangkitkan iman kita. Jadi ingat, ya, orang yang jahat saja ngerti pemberian yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang sorga lakukan saat engkau sungguh-sungguh mencarinya? Yang pertama, ya saudara sekalian, dia akan membuat engkau bangun dan bukan turun, bukan jatuh tergeletak. Ya, saudara sekalian, ya Tuhan, saudara mengatakan seperti itu ya firman Tuhan ya, membuat kau bangun. Dan yang kedua, Alkitab mengatakan berkali-kali engkau orang yang dikasihi. Ya, Alkitab juga mengatakan yang ketiga, engkau jangan takut. Ya, yang menarik lagi adalah sejak hari pertama ketika kita mencari Tuhan, dia sudah dengarin doa kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apalagi yang kurang dari Tuhan? Nah, biarlah firman ini menuntun kita dalam pencarian kita akan Tuhan. Ya, nanti kalau kita lanjutkan lagi suatu hari Bapak Ibu saudara tentang khotbah ini, kenapa kok bisa lama sekali saya belum mendengarnya, belum melihatnya ya? Memang ada penguasa ya. Nanti saudara baca di ayat yang ke 12, 13, 14 itu menceritakan ada penguasa yang menahan ya supaya pengertian itu nggak sampai ke Daniel. Sama juga ya saudara sekalian, banyak si jahat yang ingin menahan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada buat saudara. Nanti lain kali kita bahas itu. Tapi yang jelas, apa yang kita renungkan pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap kuat, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Yang lain boleh meninggalkan, tetapi engkau harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dia akan datang dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman ini hidup dalam kehidupan kami, membangkitkan kami. Agar kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sama seperti yang Kau berkata kepada kami, jadilah kuat. Engkau dikasihi, jangan takut. Alkitab mengatakan sejahteralah engkau. Dan Alkitab juga mengatakan sejak pertama engkau berdoa, aku sudah datang dan mendengarkannya. Kami percaya Kau mendengarkan seruan kami, Kau memberi kekuatan yang baru, memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Lawatlah umat-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.